Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin hadirat dimanapun berada rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah. Kita masih diberikan nikmat umur yang panjang oleh Allah. Kita masih diberikan nikmat yang agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bakti kepada orang tua. Sering kita mendengar di media-media sosial, di berita-berita, seorang anak melawan orang tuanya. Seorang anak bermusuhan dengan orang tuanya. Bahkan tidak jarang antara anak dan orang tua ini sudah sampai masuk ke dalam ranah hukum. Berapa banyak berita-berita yang ada, seorang anak nuntut orang tuanya hanya gara-gara tanah. Seorang anak nuntut orang tuanya hanya gara-gara rumah. Seorang anak nuntut orang tuanya hanya gara-gara masalah warisan. Bahkan seorang anak menuntut orang tuanya hanya gara-gara hutang piutang. Na'udzubillahi min dzalik. Wahai saudara-saudaraku, sungguh perbuatan yang dilakukan oleh anak yang menuntut orang tuanya, anak yang melawan kepada orang tuanya, anak yang durhaka kepada orang tuanya, ini adalah perbuatan dosa yang besar. Dia tidak akan mendapatkan surga kecuali ridho orang tua menyertainya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Rabb, ridhonya Tuhan, ridhonya Allah, fi ridhal walidi, yaitu berada dalam ridhonya orang tua. Tergantung seberapa besar ridhonya orang tua. Seberapa besar ridhonya Allah, tergantung seberapa besar ridho orang tua kepadanya. Wasuhtullah, dan murkanya Allah, fi suhtil walid, tergantung seberapa besar murkanya orang tua kepada anaknya. Murkanya Allah kepada seseorang itu tergantung seberapa besar murkanya orang tua kepadanya. Hati-hati bagi kita yang masih memiliki orang tua, siapapun kita, apapun kedudukan kita, apapun status sosial kita, jika masih memiliki orang tua, kalian menjadi pimpinan dalam sebuah perusahaan, kedudukan kalian masih berada di bawah orang tua. Kalian menjadi big boss, kalian menjadi bos yang besar. Ingat, kalian masih berada di bawah orang tua. Percuma pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah, jikalau orang tua tidak ridho kepada kalian.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bernama Alqamah di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alqamah adalah seseorang yang dikenal ibadahnya luar biasa. Dia ahli ibadah, dia ahli puasa, dia ahli sedekah. Suatu ketika Alqamah mengalami sakit yang parah. Dan dengan sakit itu Alqamah akhirnya meninggal dunia. Ketika hendak dinazah, orang-orang tercinta dari Alqamah ada di sekelilingnya. Semua memanggil Alqamah, semua berusaha mentalkin Alqamah dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun Alqamah seakan-akan tidak memahami apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan Alqamah sama sekali tidak meresponnya. Sehingga akhirnya Alqamah yang memiliki seorang istri, istrinya niki pergi menjumpai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan istri tadi ingin meminta bantuan baginda Nabi agar Alqamah didatangi oleh Rasulullah, kemudian ditalkin oleh Rasulullah agar yang terucap terakhir kali dari lisannya adalah kalimat tauhid. Setelah sampai di sana, sang istri mengutarakan keinginannya kepada Rasul. Akhirnya Rasul diantar oleh para sahabat ke rumahnya Alqamah. Setelah sampai di sana, Rasul berusaha menanyakan keadaan Alqamah. Wahai Alqamah, bagaimana keadaanmu? Namun Alqamah tidak bisa menjawab pertanyaan Rasulullah. Bahkan Alqamah sepatah kata pun tidak bisa menjawab perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yantiq bi syai'in, sedikit pun tidak bisa berbicara. Melihat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'alima annahu halik. Rasul faham kalau kondisi Alqamah sangat membahayakan. Kondisi kejiwaannya, kondisi keimanannya sangat membahayakan. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentalkinnya dengan syahadah. Namun apa yang terjadi? Lagi-lagi Alqamah tidak bisa menjawab dan tidak bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alqamah tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadah. Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Berulang-ulang Rasul mentalkinnya. Rasul menuntunnya dengan kalimat syahadatain. Rasul menuntunnya dengan kalimat tauhid. Namun Alqamah sekali lagi tidak bisa mengikuti apa yang dituntun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui hal itu, lantas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keluarganya, "Alahu abun?" Apakah Alqamah ini memiliki seorang ayah? Kata Rasul. Orang-orang yang ada di sana menjawab, "Ya Rasulullah, inna abahu qad mata." Wahai Rasul, sesungguhnya ayahnya sudah wafat.
sudah meninggal dunia. Akan tetapi dia memiliki umman kabiras sin. Ia memiliki ibu yang usianya sudah tua sekali. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Coba suruh ibunya datang ke sini, kata Rasul. Kemudian dibawalah ibunya ke kediaman Alqamah karena diperintah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di tempat Alqamah, Rasul pun mulai bertanya kepada sang ibu, "Ya Umma Alqamah, wahai ibunya Alqamah, kaifa kana halu Alqamah?" Bagaimana sebenarnya keadaan dan sikap Alqamah? Sang ibu menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, kana yasumu." Dia orang yang ahli puasa. Wa yatasaddaqu. Dia orang yang ahli berbagi. Dia orang yang ahli bersedekah. Wa yusalli. Dia rajin salatnya. Bukan hanya salat wajib, tapi salat sunnah dia selalu mengerjakannya. Dia selalu mengerjakan kana fa'ilan lil khair. Dia selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan, kata Rasul, kata ibunda Alqamah. Lakinni, akan tetapi aku murka kepadanya. Aku marah kepadanya. Aku sakit hati kepadanya. Sebab dia telah mementingkan istrinya daripada aku. Dia lebih mengutamakan istrinya daripada aku. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sebagian sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku," kata Rasul, "coba kalian semua mencari kayu bakar," kata Rasul. "Kumpulkan kayu bakar itu. Saya akan membakar Alqamah dengan api." Faqalat. Kemudian sang ibu mengatakan, "Ya Rasulullah, la taf'al bi waladi wa thamrati fuadi." Ya Rasul, jangan kau lakukan ya Rasul. Jangan engkau bakar ya Rasul anakku, buah hatiku ya Rasul. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Seorang ibu yang disakiti oleh anaknya. Seorang ibu yang merawat anaknya mulai dari alam kandungan. Ia terlahir, kemudian ibu membesarkannya. Susah ibu melahirkan, bahkan berjuang melawan kematian. Memberikan makan, memberikan asinya, merawat sampai ia dewasa. Namun kadang seorang anak tidak bisa membalas jasa-jasa orang tua. Orang tua tetaplah orang tua. Tetap mengasihani anaknya, mencintai, menyayangi anaknya. Begitu juga yang terjadi kepada ibunda Alqamah. Dia meminta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, jangan kau lakukan itu ya Rasul. Jangan bakar anakku ya Rasul. Jangan kau bakar buah hatiku ya Rasul." Lalu apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Fa'adabullahu asyad." Wahai ibu, siksaan Allah itu lebih dahsyat. Siksaan Allah itu lebih parah. Siksaan Allah itu lebih keras dan lebih membahayakan. Dan Allah tidak akan ridho kepada anakmu kecuali engkau ridho kepadanya. Wala yaqbalu salatahu.
Allah tidak akan menerima salatnya. Wa siyamahu, Allah tidak terima puasanya. Wa sadaqatahu, Allah tidak terima sedekahnya. Allah tidak akan menerima ibadahnya. Ma dumti sakhitatan alaih, selama engkau, kata Rasul, selama engkau wahai ibu Alqamah ini masih murka kepada anakmu, masih sakit hati kepada anakmu, belum ridho kepada anakmu. Kemudian kata sang ibu, ya Rasulullah, aku bersaksi demi Allah dan aku bersaksi demi dirimu ya Rasul. Saksikanlah bahwa anni qad raditu alaih, aku sudah ridho kepadanya, aku sudah memaafkannya, aku sudah mengampuninya. Dia sekarang telah aku ampuni, dia sekarang telah aku maafkan. Ketika sang orang tua, sang ibu tadi ridho kepada anaknya, memaafkan dosa-dosa anaknya, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekati Alqamah. Kemudian Rasul walaqanahu syahadata, Rasul mentalkinnya dengan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul bisikkan di telinganya 2 kalimat syahadah. Apa yang terjadi? Fanataqa biha, Alqamah akhirnya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadah tanpa susah payah. Dan Alqamah meninggal dalam keadaan tenang. Alqamah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Alqamah meninggal memancarkan kebahagiaan karena Alqamah telah mendapatkan ridho dari ibunya, ridho dari orang tuanya. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, hendaknya kisah ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Kisah ini bisa kita jadikan hikmah agar kita semua bisa menyadari bahwa begitu pentingnya ridho orang tua. Maka siapapun yang masih memiliki orang tua, bahagiakanlah orang tuanya selama mereka masih ada. Muliakan orang tuanya selama mereka masih hidup. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita menyakiti sedikit pun hati orang tua, karena kita akan mendapatkan siksaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Hadirin, hadirat rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kita hidayah, semoga Allah memberikan kita taufik, semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.